Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah sosial. Nah, untuk membahas masalah sosial ini agar suasananya lebih asik, agar suasananya lebih menarik kita, memaksa kita untuk kritis, kita akan membagi sebuah kelompok. Kelompoknya yang sudah dibagi sebelumnya, jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Nah, nanti masing-masing perwakilan dari kelompok akan maju ke depan untuk menuliskan tema dari masalah sosial yang akan diambil oleh kelompoknya. Nah, sekarang saya kasih waktu sekitar 5-10 menit ya untuk mendiskusikan masalah apa yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Oke, boleh sekarang mulai untuk berdiskusi ya. Diskusinya sudah selesai? Belum. Sudah selesai belum? Ya. Oke, yang sudah selesai boleh langsung maju ke depan, tuliskan tema dari masalah sosial yang sudah kalian diskusikan. Kelompok tadi kan? Boleh berarti. Ya, nah sekarang dari 4 tema ini, coba perwakilan kelompok menjelaskan kenapa kita harus membahas kenakalan remaja, kenapa kita harus membahas cross hijaber, sampai kenapa kita harus membahas tentang permasalahan di bidang pendidikan. Ya, baik. Nah, jadi satu kelompok, satu orang saja mewakili dari tema yang kalian usulkan tadi. Baik, silakan kelompok pertama tadi kenakalan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya dan rekan saya mengambil masalah kenakalan remaja. Nah, menurut kami kenakalan remaja merupakan sebuah masalah yang tiada henti-hentinya terjadi. Kenapa kita ambil juga masalah kenakalan remaja, yaitu fungsi kita juga sebagai mahasiswa pendidikan sosiologi yang pastinya nanti akan terjun ke sekolah-sekolah yang mungkin juga kita akan berprofesi sebagai guru yang akan menemukan kenakalan-kenakalan remaja di sekolah. Nah, maka sebagai masyarakat, pasti kenakalan remaja ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mulai khawatir gitu. Nah, maka dari itu kita buatlah masalah ini agar bisa tahu bagaimana cara mengontrolnya dan tidak lagi muncul rasa-rasa khawatir, dan juga bisa nantinya untuk bisa mengarahkan peserta didik agar lebih berperilaku positif. Nah, terus salah satu kasus yang kita angkat tentang kenakalan remaja itu tentang tawuran yang baru-baru terjadi di Kota Bandung, yaitu ada sekolah yang terkenal favorit di SMA Kota Bandung itu bisa terjadi tawuran. Walaupun kita tahu track recordnya itu dia merupakan sekolah favorit, tapi ternyata masih saja bisa terjadi tawuran gara-gara hal-hal kecil. Nah, hal inilah yang membuat kita semakin bersemangat untuk mengangkat kenakalan remaja agar nantinya kita bisa menyelamatkan penerus bangsa kita. Terima kasih untuk kelompok 1, kita kasih plus dulu ya. Dan selanjutnya kelompok 2 boleh memaparkan maksud dari tema masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Kamila Munandar. Saya mewakili kelompok saya ingin menjelaskan tentang permasalahan yang kami ambil. Permasalahan yang kami ambil mengenai cross hijaber. Cross hijaber ini adalah fenomena yang baru-baru saja terjadi dan baru marak terjadi. Nah, jadi cross hijaber itu apa sih? Cross hijaber ini adalah laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan mereka memasuki ruang-ruang private wanita. Mereka tuh berpenampilan biasanya menggunakan cadar untuk menutupi wajah kelaki-lakian mereka,
dan mereka tuh memasuki tempat-tempat private wanita seperti misalnya WC, lalu ada juga yang ikut-ikut pengajian-pengajian. Nah sebenarnya mereka pelaku-pelaku ini tuh tidak memiliki orientasi seks yang menyimpang, tetapi mereka mengatakan bahwa ketika mereka menjadi seorang Cross Hijaber itu mereka memiliki kepuasan tersendiri. Nah lalu pelaku-pelaku dari Cross Hijaber ini bukan hanya lelaki yang masih berstatus lajang, tapi ada juga orang-orang yang sudah menikah dan memiliki anak bahkan gitu. Nah mereka juga sudah terbuka atas identitas dari mereka sebagai Cross Hijaber. Bahkan saya lihat di salah satu berita di internet, bahkan mereka itu membuat satu komunitas di media sosial dan yaitu Instagram seperti itu. Nah mengapa kami tertarik untuk meneliti fenomena ini, karena harus dikaji karena berbahaya kalau misalnya terus dibiarkan gitu. Korban dari kasus ini adalah perempuan, nanti kalau dibiarkan mereka akan merugikan kita sebagai wanita. Lalu mereka juga dapat merugikan wanita-wanita yang bercadar. Kan kalau stigma di masyarakat, ada beberapa masyarakat yang memiliki stigma bahwa cadar itu bersifat negatif. Nah dengan adanya kasus ini bisa menambah stigma negatif itu kepada orang-orang atau wanita yang bercadar seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita selanjutnya kelompok 3 tadi permasalahannya tentang pencemaran lingkungan. Boleh disampaikan alasan? Saya di sini Amrin Makruf, perwakilan dari kelompok 3 bersama teman saya. Kelompok 3 akan membahas tentang pencemaran lingkungan terkait dengan sampah. Kelompok kami nggak akan muluk-muluk, kita lihat sendiri di kelas kita juga masih banyak sampah. Kalau saya perhatikan ada beberapa sampah yang tersisa, contohnya sampah makanan, sampah permen. Saya nggak muluk-muluk, kelompok saya nggak muluk-muluk dari segi ke-Indonesianya, tapi kelompok saya akan mencoba untuk mengamati sampah dari perilaku kita sendiri. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih yang terakhir ada dari kelompok 4, temanya tentang permasalahan di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 membahas tentang permasalahan yang kami teliti dalam bidang pendidikan. Sebenarnya di sini kami itu adalah sebagai calon guru sosiologi yang nantinya akan menjadi sebagai seorang guru di sekolah. Di sini sebenarnya masalah pendidikan itu kenapa kami istilahnya itu memutuskan untuk mengkaji tersebut, karena adalah beberapa minggu yang lalu itu Pak Menteri Pendidikan yang baru itu Pak Nadiem memberikan pidato mengenai Hari Guru Nasional. Nah di sini isi dari pidato tersebut itu menjadi sebuah sesuatu hal yang viral di berbagai kalangan, karena melihat kondisi pendidikan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu belum merata dalam hal pendidikan fisik maupun pendidikan non fisik. Nah di sini kita harus kami sebagai calon pendidik itu harus melihat realita dengan teori yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa kenyataan itu memang kita harus langsung terjun ke lapangan, bahwasanya pendidikan itu tidak hanya langsung dibicarakan dengan gampang, tapi kita juga harus melihat bahwa ada permasalahan memang harus dasarnya diatasi dari Sabang sampai Merauke, di mana pendidikan itu pun dalam hal fasilitas dan juga dalam pemerataan guru tuh di Indonesia belum terpenuhi secara layak, karena semuanya guru-guru yang berkualitas dan fasilitas yang bagus itu masih tetap terkumpul di daerah Jawa, sedangkan dari Sabang sampai Merauke pemerintah masih belum memperhatikan bagaimana proses pendidikan itu dapat berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Semoga permasalahan ini dapat memberikan solusi yang baik bagi kedepannya bagi negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya boleh menentukan pilihannya. Mau pilih tema kenakalan remaja, Cross Hijaber, pencemaran lingkungan, atau permasalahan di bidang pendidikan. Jadi sekarang boleh masing-masing maju ke depan dan tentukan pilihan tema. Silakan, dimulai dari Sinta, boleh.
data akan mencari informasi seputar atau tentang dari masalah kenakalan remaja ini. Nah, data dan informasinya dapat kalian dapatkan melalui wawancara, observasi, atau misalkan boleh juga mendapatkan informasi dari majalah, koran, perpustakaan, dan banyak lagi ya. Jadi nanti boleh cari dari berbagai macam sumber yang mendukung dari tema yang akan kita bahas. Nah, jadi nanti hasil dari pengambilan datanya akan dibuat dalam bentuk portofolio. Jadi bentuk hasil akhir dari apa yang kita cari di lapangan nanti dibuat dalam bentuk portofolio. Bisa ya? Bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, baik kita cukupkan pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Saya manfaatnya paling itu masalah jadi cepat selesai Bu. Terus kebanggaan sendiri juga pasti ada muncul, konsepnya eksistensi juga ada pasti, karena kita sudah mengalahkan saingan kita, pasti yang namanya orang itu kita bersaing. Terus kalau kita menang dari itu kita bisa ngomong ke anak-anak lain itu kita tuh lebih unggul daripada organisasi ini. Menurut saya melihatnya ya, kalau dari diri saya sendiri ya setiap orang pasti merasa tingkatannya miris ya, karena soalnya tidak seharusnya seorang siswa patut melakukan hal seperti itu. Ya memang kalau misalnya kayak sekolah itu kan pasti maunya kebaikan untuk siswanya juga. Memang tawuran itu emang pilihan paling buruk. Kita juga tahu Bu kalau misalnya tawuran itu pilihan yang paling jelek, tapi emang masalah itu pasti harus diselesaikan walaupun dengan cara apapun itu Bu. Nah pasti kalau mentok-mentoknya masalah itu pasti diselesaikan sama tawuran Bu. Kalau masalah sekolah Bu, dari saya pribadi juga saya ikut tawuran juga kalau misalnya emang saya yang benar Bu. Kalau misalnya saya salah, saya tidak akan ikut tawuran itu. Entah itu contohnya kalau misalnya saya ditangkap polisi gitu Bu, saya masih bisa membela kalau saya ditangkap, kasih mereka yang benar, pihak mereka yang kasih penjelasan kayak gitu. Karena setiap perbuatan ada yang melatar belakangnya kan. Karena memang sudah sebagian ada yang merasa terpaksa atau dari paksaan, ada juga yang merasa kalau misalnya suatu kelompok atau organisasi yang dia ikuti itu merupakan harga diri dan harga mati. Kalau dari diri pribadi saya bangga karena seorang remaja itu masih mencari jati dirinya di mata orang lain, pasti ingin disegani, ingin dihormati di mata siswa, apalagi di mata orang-orang teman-teman lain. Dari diri pribadi saya sendiri bangga. Kalau sampai sekarang, saya sekarang udah nggak nanti masih kalau misalnya memang saya terpaksa itu sudah merendahkan harga diri saya, sudah Merendahkan diri saya atau merendahkan diri sekolah atau merendahkan diri apapun itu Bu. Saya kalau misalnya yang merendahkan. yang merendahkan atau ada dia mau ngejek-ngejek itu Bu, kita tanya kalau misalnya emang dia mau tawuran ya kita ini Berarti masih ada kemungkinan untuk melakukan tawuran. ya pasti Bu. Apalagi saya kelas 10, perjalanan SMA masih panjang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Nurfarida beserta rekan saya Aulia akan menjelaskan tentang latar belakang dari masalah yang kami ambil yaitu tawuran. Nah, di sini banyak pihak yang mengiring anak muda untuk berbuat kenakalan remaja sebagai sebuah solusi dibandingkan untuk mengembangkan bakat siswa itu sendiri. Nah, kami mengambil permasalahan ini di salah satu kota terbesar di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, di mana Kota Bandung ini termasuk ke dalam kota yang cukup tinggi rentan terjadinya tawuran.
kami memfokuskan mengenai tawuran di Kota Bandung karena banyak sekali kasus-kasus di Kota Bandung mengenai tawuran. Beberapa sekolah negeri khususnya yang menganggap bahwa tawuran sendiri itu menurut siswa adalah tawuran itu bisa membuat masing-masing siswa itu semakin loyal dan bisa memperoleh pendewasaan melalui tawuran. Tapi pada kenyataannya tawuran itu membuat hilangnya nyawa. Maka dari itu kita menganggap bahwa tawuran itu adalah hal yang cukup serius untuk dibahas karena melihat latar belakang kami juga yang nantinya akan terjun ke dunia pendidikan khususnya di persekolahan yang pasti akan ditemukan dengan kenakalan-kenakalan remaja. Dampak secara umum tentang tawuran pun cukup fatal seperti kerusakan fasilitas secara umum, ketidaknyamanan masyarakat dan silaturahmi antar sekolah yang buruk dengan adanya tawuran tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan mengenai latar belakang dari permasalahan yang kami ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 2, saya Retsa, sebelah saya ada Kamelia dan Bu Ernawati. Kami membahas tahap selanjutnya dari yang tadi dibahas oleh teman kelompok 1 mengenai latar belakang. Kami membahas mengenai kebijakan alternatif yang mengikat, yang mengatur mengenai kasus tawuran ini. Berarti artinya tawuran ini terjadi pada anak SMA dan dalam beberapa hal bisa disebut sebagai tindakan kejahatan. Di sini ada pasal yang mengatur, yaitu KUHP pidana pasal 170 yang berbunyi barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dan di sini ancamannya itu yaitu pidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Dan selanjutnya ada pasal 358 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, di kedua pasal ini bisa menjerat seseorang yang terlibat dalam tawuran apabila tawuran tersebut menimbulkan luka dalam ataupun menimbulkan korban jiwa. Dan bila terjadi seperti itu, orang yang terlibat yang secara langsung maupun tidak langsung bisa dikenakan pasal tersebut. Terima kasih. Selanjutnya untuk kebijakan sekolah dibahas oleh Kamelia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang ada di sekolah untuk menangani kasus tawuran yang terjadi pada siswa SMA di sekolah-sekolah. Nah, pada mayoritas kebanyakan sekolah di SMA itu menaruh kebijakan alternatif untuk masalah tawuran ini adalah yang pertama, apabila terjadi siswa yang melakukan yang terlibat dalam kasus tawuran ini, mereka akan dipanggil orang tua untuk diadakannya mediasi. Nah, lalu apabila masih terjadi secara berulang ikut dalam tawuran, sekolah memberikan sanksi skorsing yang dimana siswa tidak boleh mengikuti mata pelajaran selama beberapa hari sesuai dengan kebijakan yang disetujui. Lalu apabila terjadi lagi kasus tawuran ini, mereka kembali lagi ikut dalam kasus tawuran, akan dikenakan sanksi yaitu siswa tersebut dipulangkan atau dikembalikan lagi kepada orang tua. Dan saya menyimpulkan dari hasil kebijakan alternatif tadi, kasus tawuran itu termasuk dalam pasal 170 dan KUHP 358, di mana pelaku akan mendapatkan hukuman yang tegas sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Ya, jadi yang kebijakan dari sekolah itu sudah memberikan sanksi yang tegas jika setiap siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Sekolah biasanya memanggil orang tua untuk diajak mediasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibahas kebijakan alternatif dari kelompok kami yang akan dilakukan oleh kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan dari materi yang sebelumnya tentang kebijakan alternatif. Kita akan memberikan beberapa solusi alternatif
di sini kita punya beberapa solusi alternatif. Yang pertama itu diperketatnya peraturan dan putusan sekolah terkait tindakan kenakalan remaja yang bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Yang kedua yaitu diberikannya sanksi rohani terhadap anak-anak yang melakukan tindakan tawuran. Yang selanjutnya itu adanya pemberian dobrakan pola pikir terhadap budaya dan tradisi lama yang sudah mengakar di sekolah tentang tindak tawuran tersebut. Kemudian selanjutnya kan dijelaskan lebih dalam oleh saudara. Saya melanjutkan dari itu. Yang pertama di sini ada opini terhadap siswa bahwasanya ada mindset yang ditekankan kalau kenalan remaja itu sudah merupakan bentuk kriminal seperti itu. Kemudian juga di sini siswa dikenalkan dengan adanya hukum pidana. Jadi ketika siswa tersebut melakukan kenakalan remaja atau tawuran misalnya, jadi sudah bisa ditangani oleh lembaga, yaitu lembaga hukum. Kemudian di sini siswa alternatifnya bisa ditujukan untuk kegiatan yang positif di sekolah, misalnya mengaktifkan ekstrakurikuler. Jadi waktu siswa di sini dibuat sebagai kegiatan yang positif. Selanjutnya alternatif yang terakhir dibuatnya semacam forum silaturahmi antar sekolah yang mengalami tawuran seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kegiatan untuk mengatasi masalah tawuran. Di sini kami membuat ada 5 poin pokok. Yang pertama yaitu mengenai konsultasi. Konsultasi ini dilakukan oleh guru BK tidak hanya di ruangan BK saja, tetapi dilakukan juga di kelas. Dan yang kedua yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler. Dengan adanya ekstrakurikuler ini dapat membentuk karakter dan mental siswa sehingga siswa terbentuk dan waktu siswa lebih banyak digunakan dalam hal-hal yang positif daripada hal negatif seperti tawuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah dan guru lain termasuk guru BK. Nah, sosialisasi ini dilakukan pada saat upacara bendera. Misalkan guru memberikan amanat kepada murid untuk para guru memberikan amanat kepada siswa bahwa tawuran itu merupakan tindakan yang terpuji, bahkan termasuk tindakan yang kriminal. Nah, sosialisasi ini juga dilakukan oleh orang tua, sehingga antara guru dengan orang tua itu ada kerjasama untuk anak agar anak memiliki kelakuan yang baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, yang selanjutnya itu adalah penyuluhan yang dilakukan oleh polisi. Polisi menyampaikan apa sih undang-undang atau peraturan-peraturan yang terkait dengan tawuran, sehingga anak-anak bisa tahu kalau misalkan tawuran itu merupakan tindak kejahatan dan pelakunya itu akan dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selain dari sosialisasi dan pesan dari para guru juga kepala sekolah dan polisi untuk mengingatkan bahwa anak sekolah itu tidak seharusnya melakukan kegiatan tawuran. Itu ada salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah itu adalah dengan study tour. Mungkin sekolah tersebut itu bisa pergi ke suatu penjara, mungkin di sini bukan penjara kayak penjara di Sekambangan ya, tapi penjara anak, di mana di situ sekolah tersebut memberikan gambaran realita dan faktanya bahwa ketika anak